Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya Ririn Azami Putri. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat video yaitu tentang Achievement Motivation Training. Sebelumnya, video ini merupakan tugas mata kuliah model-model konseling humanistik. Secara lengkap akan saya perkenalkan diri saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling semester 6 pada program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 2130108081. Baiklah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya pada pertemuan kali ini kita akan membuat video yaitu Achievement Motivation Training. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu Achievement Motivation Training? Tentu teman-teman banyak yang bertanya ya, apa sih itu Achievement Motivation Training? Baiklah, akan saya jelaskan sedikit apa sih itu Achievement Motivation Training. Jadi, tugas ini merupakan tugas luar biasa yang diberikan oleh dosen saya, yang mana pada tugas kali ini yaitu Achievement Motivation Training yang merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan motivasi kita, yang mana nanti motivasi itu merupakan dorongan yang kuat agar kita lebih bersemangat, agar kita lebih berusaha lebih lagi mencapai apa yang kita inginkan. Jadi di sini video ini bertujuan untuk membangkitkan semangat teman-teman semua yang mungkin dalam keadaan lagi merasa datar saja atau gak punya gairah hidup. Jadi pada kali ini Achievement Motivation Training saya yaitu tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Sudahkah teman-teman merasa mencintai diri teman-teman sendiri? Mungkin jawaban ini sangat bervariasi dari teman-teman nantinya yang akan menonton video ini. Pertama saya perkenalkan dulu, apa sih itu self-love? Self-love merupakan seni mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Self-love ini merupakan keadaan yang dapat menerima kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada diri kita. Bagaimana kita menerima kekurangan diri kita dan bagaimana kita mengimprove kelebihan diri kita sendiri agar kita dapat berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Self-love ini merupakan bagian dari kesehatan mental kita. Apakah kita lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain atau lebih mencintai diri orang lain daripada diri kita sendiri? Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan hati kita. Mungkin sekarang teman-teman juga lagi menerka-nerka dan juga menjawab dalam hati teman-teman. Sudah nggak ya saya mencintai diri saya sendiri, atau saya lebih mementingkan orang lain daripada diri saya sendiri? Oke, self-love ini akan membahas bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, memberikan dukungan pada diri sendiri, memaafkan diri sendiri, menghargai segala keputusan yang telah kita buat di masa lalu, bagaimana kita menerima masa lalu kita, bagaimana kita akan menjalani masa depan kita nantinya. Supaya agar kita dapat berbuat lebih baik ke depannya untuk diri kita sendiri. Mungkin dari penjelasan saya tadi, secara singkat self-love ini bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Seni kita masing-masing dalam mencintai diri kita sendiri. Teman-teman juga pasti bertanya, apa sih sebenarnya manfaat dari self-love ini? Self-love ini sangat bermanfaat bagi kita karena dapat mengurangi stres, dapat mengurangi kecemasan yang ada di diri kita. Kenapa self-love dapat mengurangi stres? Iya, karena tidak memikirkan hal yang di luar kontrol diri kita sendiri itu juga merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwasanya kita menghargai diri kita sendiri, bahwasanya kita mencintai diri kita sendiri. Mengurangi kecemasan-kecemasan yang gak ada ujungnya juga merupakan suatu bentuk penghargaan bagi diri kita sendiri. Memikirkan, apa sih sebenarnya yang saya pikirkan? Penting gak sih yang sebenarnya saya pikirkan? Gitu. Karena biasanya kita menyakiti diri kita sendiri itu pada dasarnya kebanyakan dari pikiran-pikiran kita. Hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang belum tentu kita alami itu sudah kita pikirkan gitu, sehingga itu akan menjadi beban tersendiri bagi diri kita sendiri. Selain itu manfaat self-love ini yaitu mengembangkan gaya hidup sehat. Maksudnya di sini yaitu kita lebih mindset kita lebih positif dari biasanya, karena kita
berprinsip atau kita berpikir bahasanya kalau saya mencintai diri saya sendiri, saya tidak akan membebani pikiran saya tidak akan menekan diri saya untuk berbuat lebih lagi di luar batas kemampuan saya. Kalau saya mencintai diri saya sendiri, berarti saya harus mengubah bagaimana pola hidup saya harus mampu mengimprove bagaimana setiap harinya saya lebih baik dari hari kemarin gitu. Bukan berarti di sini kita akan memaksakan diri kita dalam tanda kutip ya teman-teman semua. Selanjutnya itu juga kalau kita mencintai diri kita sendiri, manfaatnya itu kita akan mendapatkan kepuasan hidup. Maksudnya di sini tingkat atau kadar bersyukur kita itu lebih tinggi dari biasanya. Bagaimana kita menghargai diri kita puas. Maksudnya di sini puas bukan berarti dalam kadar tinggi gitu. Apapun yang kita dapatkan itu kita bersyukur, kita ikhlas, apapun yang terjadi kita merasa diri kita ini menerima segalanya apa yang terjadi. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang berlebih kita tambah lagi, bagaimana supaya hal tersebut dapat menjadi lebih baik tentunya. Teman-teman semua, mungkin kebanyakan dari teman-teman yang menonton video ini masih sering menangis tengah malam, masih sering gelisah, nggak berketentuan, bahkan ada yang sampai ingin menyakiti dirinya sendiri. Segala sesuatu yang teman-teman pikirkan sekarang, cobalah untuk memaafkan apapun yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi di masa lalu. Perasaan ingin menyakiti diri sendiri itu biasanya bisa dipicu oleh beberapa faktor teman-teman, dan faktor-faktor ini harus dapat teman-teman hindari terlebih dahulu, seperti kayak selalu membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain. Contohnya teman-teman pencapaian teman-teman baru di A, sedangkan rekan-rekannya yang lain sudah sampai di Z gitu, atau sudah sampai di tahap C, D, atau beberapa huruf alfabet di atas A. Kita harus bisa menerapkan bahwasanya standar bahagia kita itu nggak harus mengikuti standar orang lain. Terkadang orang lain juga merasakan sakit yang sama seperti kita, namun mereka tidak seberisi kita. Jadi maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk mensyukuri segala sesuatu yang terjadi pada diri teman-teman, tidak membandingkan diri teman-teman dengan teman-teman yang lain. Jangan menganggap pencapaian orang lain itu lebih dari kita gitu. Yang penting kita berusaha sebisa kita, setelah itu kita serahkan semuanya dengan berikhtiar. Setelah ikhtiar kita serahkan, kita berdoa kepada Allah SWT. Karena apapun yang teman-teman pikirkan, apapun yang teman-teman sesalkan, apapun yang teman-teman sedihkan gitu, ingatlah teman-teman bahwasanya la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Sandarkan semuanya kepada Allah. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya faktor penghambat untuk kita mencintai diri kita sendiri yaitu terlalu fokus pada kekurangan sehingga kita tidak bisa melihat apa kelebihan kita. Jangan terlalu fokus pada kekurangan teman-teman. Jikalau misalnya teman-teman sadar akan kekurangan diri teman-teman tersebut, silakan ubah pikirkan bagaimana cara supaya dapat meningkatkan kekurangan diri teman-teman itu menjadi suatu kelebihan yang patut teman-teman banggakan gitu. Jangan hanya, saya kurangnya ini, saya ini, hanya kebanyakan ngeluh sehingga kekurangan tadi tetap menjadi kekurangan, tidak ada improve untuk lebih baik lagi. Ketika teman-teman menyadari nih, ini kekurangan saya, maka teman-teman harus dapat sadar dan juga mengubah kekurangan rekan-rekan ini menjadi kelebihan tentunya. Contohnya, teman-teman sadar teman-teman kurang dalam berkomunikasi. Nah, sekarang kan banyak nih channel-channel YouTube ataupun TikTok, Instagram yang dapat kita cari bagaimana sih cara supaya bisa berinteraksi dengan mudah, supaya bisa mempunyai skill sosialisasi yang lebih dari biasanya. Bisa kita ikuti cara-cara di sana gitu.
Jadi kalau misalnya kita sadar akan kekurangan diri kita tersebut, kita seharusnya berpikir bagaimana supaya kekurangan tersebut bisa menjadi kelebihan kita, atau seenggaknya bisa berkurang dari kekurangan tersebut gitu. Selanjutnya itu takut dipandang egois oleh orang lain karena memprioritaskan diri sendiri. Hey teman-teman, teman-teman boleh kok mengatakan enggak terhadap segala sesuatu yang emang teman-teman gak bisa. Gak harus semua perkataan teman-teman yang lain itu kita iyakan. Gak seharusnya, gak pula semua perkataan atau permintaan tolong orang lain itu harus kita iyakan. Teman-teman gak boleh egois sama diri teman-teman sendiri. Lebih mementingkan perasaan orang lain daripada perasaan diri sendiri. Sesekali boleh kok mengatakan enggak kalau kita emang gak bisa. Gak harus segala sesuatu itu dipaksakan, teman-teman. Tanyakan kepada diri, saya sanggup gak ya kalau misalnya saya mengiyakan ini? Tanyakan pada diri, saya bisa gak ya kalau misalnya menerima tawaran permintaan tolong dari teman saya yang ini? Tanyakan lagi kepada diri teman-teman. Jangan terlalu memaksakan diri. Karena setiap manusia itu punya batas capeknya. Setiap manusia mempunyai kekurangannya. Manusia bukan robot yang sempurna, teman-teman. Bahkan robot sang mesin pun juga nanti akan ada batas hidup dan matinya, atau baterainya habis kah, atau sistemnya yang rusak kah. Apalagi kita yang manusia yang harus istirahat, harus nggak melulu mengiyakan permintaan orang lain. Selanjutnya yaitu faktor penghambatnya itu sulit memaafkan diri. Teman-teman jangan terlalu berlarut pada kesalahan masa lalu. Maafkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, teman-teman. Fokus, karena kita hidup di masa kini untuk masa depan, bukan hidup di masa lalu. Mungkin teman-teman sering tengah malam itu menangisi, kenapa ya kok hidup itu gini banget, kenapa ya hidup ini gak adil untuk saya, kenapa ya hal-hal yang saya gak sanggup sebenarnya, kenapa ya ujian saya sangat bertubi-tubi. Jangan banyak kenapa-kenapa, dan juga jangan sampai terucap andaikan saya seperti ini, andaikan dulu saya seperti ini, andaikan jalan yang saya pilih gak ini gitu. Teman-teman, maafkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jangan terlalu berfokus ke masa lalu, karena kita hidup di masa depan. Sekarang bagaimana kita mengubah masa lalu itu menjadi sebuah pembelajaran atau pengalaman yang gak akan terulang lagi. Segala pengalaman-pengalaman buruk itu jadikan semuanya pelajaran. Maafkan diri teman-teman di masa lalu. Kalau misalnya dulu teman-teman terlalu sibuk berleha-leha, malas-malasan, atau membuat suatu keputusan yang mengakibatkan kan di masa ini nih merasa kesulitan gitu, anggap aja itu sebagai suatu pembelajaran. Maafkan diri teman-teman, maafkan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kenapa teman-teman perlu melakukan self love? Kenapa teman-teman perlu menghilangkan atau mengantisipasi faktor-faktor penghambat self love ini? Karena teman-teman harus belajar mencintai diri sendiri. Karena untuk hidup di masa zaman sekarang ini, yang mana orang-orang bilang generasi sandwich, bagus di luar tapi lembek di dalam. Untuk mengantisipasi bahwasanya kita harus bisa hidup lebih bahagia, kita harus menjadi the winner dari segala permasalahan yang ada, permasalahan yang kompleks pada saat sekarang ini yang lagi teman-teman hadapi. Karena sehat fisik pun akan tergantung bagaimana pola pikir teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah psikosomatis. Teman-teman tahu nggak sih apa itu psikosomatis? Yaitu sakit fisik yang dialami karena psikis kita atau pikiran kita. Teman-teman tahu nggak? Berdasarkan penelitian, 90% permasalahan atau sakit yang kita alami itu berasal dari pikiran kita. Itu dapat berupa seperti yang lagi ngetren sekarang nih, penyakit asam lambung atau GERD yang dialami oleh para remaja. Umumnya karena pikiran mereka yang merusak. Sekarang
saya mengajak teman-teman untuk mulai mencintai diri teman-teman sendiri. Teman-teman gak perlu merasa sendiri, gak perlu merasa takut, karena sejatinya manusia itu hidup sosial, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa saya nggak punya teman kak untuk bercerita, saya nggak punya orang tua yang mampu menampung semua keluh kesah saya, apapun yang saya keluh kesahkan selalu disalahkan. Tenang teman-teman, sekarang teman-teman bisa berbagi cerita sama saya atau kepada orang-orang yang teman-teman percaya, baik itu nanti teman-teman punya sahabat atau punya pacar yang mampu menampung segala keluh kesah teman-teman, ataupun teman-teman bisa mempercayai orang-orang yang rasanya bisa dipercaya di platform sosial, seperti contohnya ada medsos self talk gitu. Ada nanti saya rekomendasikan beberapa channel di sini yang mampu teman-teman bisa curhat ke sana secara gratis atau online gitu. Oke, mungkin saya tadi sudah membahas apa itu self love, manfaat self love, faktor-faktor penghambat self love. Terus kenapa sih kita perlu melakukan self love juga sudah saya bahas. Nah, sekarang saya akan mencontohkan beberapa bentuk-bentuk mencintai diri sendiri. Yang pertama itu ada dengan bersyukur. Bersyukur dengan segala sesuatu yang kita punya, bersyukur atas segala pencapaian-pencapaian atau kegagalan-kegagalan yang telah kita usahakan. Selanjutnya kita mampu menerima diri sendiri, mampu menerima kekurangan diri sendiri, mampu mengimprove kelebihan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya itu berhenti membandingkan diri teman-teman sendiri dengan orang lain, berhenti membandingkan pencapaian-pencapaian teman-teman dengan teman-temannya yang lain. Selanjutnya itu faktor bisa dengan lingkungan, berteman dengan orang-orang yang mampu menerima kita apa adanya tanpa perlu menjadikan kita menjadi orang lain. Bagaimana sekarang lingkungan pertemanan teman-teman sudah sebaik itu? Oke, kalau jika belum, silakan pergi dari lingkungan yang menuntut kita harus sempurna, menuntut kita harus menjadi mereka. Berhenti memakai topeng untuk menyakiti diri sendiri, teman-teman. Selanjutnya itu saya mengajak teman-teman untuk memaafkan diri sendiri. Sebelum teman-teman tidur, teman-teman bisa pegang dada teman-teman, bacakan Al-Fatihah untuk teman-teman sebelum tidur. Sayangi diri teman-teman, elus, sayangi, maafkan diri teman-teman yang sudah lalu. Berterima kasih kepada diri sendiri atas apapun yang pencapaian hari ini yang telah teman-teman lakukan. Sayangi diri sendiri. Stop berpikir untuk menyakiti diri sendiri terhadap segala permasalahan yang teman-teman hadapi. Stop menyalahkan diri sendiri terhadap perbuatan masa lalu yang sudah nggak bisa diubah. Jadi sekarang kita bisa mengontrol apapun yang bisa kita kontrol dan meninggalkan segala sesuatu yang udah nggak bisa kita kontrol sama sekali, teman-teman. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Teman-teman, saya minta maaf kalau misalnya tadi ada perkataan atau tindakan saya yang kurang mengenakan di hati teman-teman. Banyak maaf, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Bye bye.